Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai pin network lagi ya. Oke rekan-rekan, dan di sini ada informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan CBDC dan juga berkaitan dengan project pin network dan core team ya. Di sini di dalam Twitter atas nama Pioneer ya dari negara India. Di sini memberikan kisah tentang CBDC dengan fokus pada dorongan India dan proyek percontohannya yang diluncurkan pada tanggal 1 November. Kemudian di sini ditambah dengan komentar yang sangat mendalam dari core team ya, atau pendiri Pin Network, yaitu Dr. Nicholas Kokalis tentang tren baru ini. Secara global maupun di India ya, jadi di sini berfokus pada CBDC di India dan juga mengenai komentar daripada core team atau Dr. Nicholas Kokalis ya rekan-rekan. Nah di sini ada link websitenya ya, dan kita langsung simak saja ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita bahas ya. Nah di sini langsung saja kita bahas dari waspada terhadap blockchain dan cryptocurrency hingga beberapa tahun yang lalu, bank sentral di seluruh dunia tampaknya memiliki lompatan keyakinan. Mereka sekarang dengan bersemangat merangkul teknologi di balik buku besar digital dan uang yang dapat diprogram. Kemudian di sini menurut program think tank Atlantic Council, ini berjudul Geoeconomic Center ya. Nah, di sini ada 105 negara yang mewakili lebih dari 95% PDB dunia sedang menjajaki penciptaan Central Bank Digital Currency ya, atau CBDC, atau mata uang digital yang didukung oleh masing-masing negara untuk menyediakan alternatif di tengah semakin populernya cryptocurrency di seluruh dunia. Jadi informasi di sini cukup mantap sekali ya, yang mana di sini sudah ada sekitar 105 negara ya yang sedang menjajaki penciptaan CBDC atau Central Bank Digital Currency, termasuk salah satunya Indonesia ya. Nah, dan di sini langsung saja kita bahas lagi ya rekan-rekan. Di sini ada Reserve Bank of India atau RBI ya, yang telah mengeluarkan catatan konsep pada 7 Oktober atas rencananya untuk meluncurkan mata uang digital menggunakan teknologi blockchain, juga disebut sebagai e-rupee ya, atau elektronik rupiah ya rekan-rekan, rupee ya, jadi mata uang India rupee. Di sini meresmikan percontohan di segmen grosir ya, di sini pada tanggal 1 November. Kemudian Komite RBI mengatakan bahwa isu cash untuk percontohan ini adalah menyelesaikan transaksi pasar sekunder dalam surat berharga pemerintah, yang berarti memungkinkan transaksi bisnis ke bisnis tertentu. Kemudian di sini ia menambahkan pengguna ini ya, rupiah atau rupee, e-rupee rekan-rekan, diharapkan dapat membuat pasar antar bank lebih efisien. Kemudian di sini juga ada settlement uang bank sentral akan mengurangi biaya transaksi dengan mendahului kebutuhan infrastruktur penjaminan settlement atau agungan untuk memitigasi resiko settlement ya. Ke depan transaksi grosir atau bisnis ke bisnis lainnya dan pembayaran lintas batas akan menjadi fokus percontohan di masa depan ya. Nah ini sangat mantap sekali berkaitan dengan CBDC, dan apa kaitannya dengan project Pin Network ya, dan juga apa kaitannya dengan core team. Nah nanti ada kaitannya rekan-rekan, silahkan disimak sampai akhir ya. Kemudian sampai sekarang di sini ada 9 bank di negara India ya. Di sini ada Bank India, kemudian Bank Baroda, kemudian 9 bank ini ada di India ya rekan-rekan. Ini telah diidentifikasi untuk berpartisipasi dalam latihan ini. Kemudian RBI mengatakan uji coba untuk di segmen retail ya, ini akan diluncurkan dalam sebuah lokasi tertentu dalam kelompok pengguna tertutup yang terdiri dari pelanggan dan pedagang. Kemudian menurut RBI pada hari pertama proyek percontohan, jumlah total perdagangan yang diselesaikan di pasar sekunder sekuritas pemerintah dengan menggunakan e-rupee ya adalah 48. Ini sebesar 275 skor ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan lagi ya. Di sini sejauh ini ada 11 negara telah meluncurkan 11 CBDC, termasuk 8 negara di kawasan Karibia Timur ya. Kemudian ada Bahama, Nigeria, dan Jamaika. Negara-negara seperti Cina, kemudian Rusia, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, dan lainnya telah memulai skema percontohan mereka sebelum peluncuran yang diusulkan. Kemudian di sini India yang telah membentuk kelompok kerja internal di bawah RBI pada tahun 2020 kemarin ya. Di sini juga bergerak ke arah itu. Kemudian di sini untuk lainnya seperti Amerika Serikat
Ekonomi di Eropa, Australia, selain yang lain ya, sedang dalam tahap pengembangan atau penelitian untuk mengembangkan uang digital yang didukung oleh bank sentral ya. Kemudian di sini beberapa bank sentral telah terikat dengan perusahaan kripto. Misalnya Bank Nasional Kazakhstan ya, berencana untuk mengintegrasikan mata uang digital ke dalam blockchain BNB, pertukaran uang kripto Binance ya. Jadi di sini sudah ada bank sentral dari negara Kazakhstan di sini sudah mengintegrasikan ini mata uang digital ke dalam blockchain BNB ya untuk pertukaran uang kripto Binance. Jadi di sini tidak menutup suatu kemungkinan bahwa ke depan untuk semacam CBDC ya atau Central Bank Digital ini akan bisa terrealisasi rekan-rekan, yang mana di sini juga bisa menjembatani untuk pembayaran dengan menggunakan sistem blockchain ya atau cryptocurrency, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di Indonesia sendiri juga beberapa waktu yang lalu juga pernah saya bahas mengenai CBDC ya atau rupiah digital rekan-rekan yang akan dilaunchingkan pada tahun 2023 mendatang ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya. Di sini banyak sekali artikelnya dan akan saya jelaskan yang mengenai hubungannya dengan Korkim ya. Jadi di sini Korkim juga sempat menanggapi tentang masalah ini ya rekan-rekan. Nah di sini ada Dr. Nicholas Kokalis, pendiri dan kepala teknologi P-Network, proyek pengembangan blockchain besar-besaran yang ingin menawarkan akses kepada semua orang ke dalam revolusi cryptocurrency ya. Di sini beliau mengatakan ya, ini Dr. Nicholas Kokalis mengatakan ada banyak negara yang mengeksplorasi penggunaan CBDC, termasuk beberapa peluncuran percontohan. Kemudian di sini pendapat bervariasi tentang apakah ini kebijakan moneter dan keuangan yang sehat atau bahkan peran yang tepat bagi pemerintah ya. Kemudian di sini belum jelas karakteristik apa yang akan dimiliki oleh blockchain yang mendukung CBDC. Dan sebenarnya jauh CBDC di luar pemukiman banyak bank dapat digunakan. Kemudian di sini Dr. Nicholas Kokalis ini juga tampaknya mendapatkan kesenangan perwakilan. Satu hal yang tak terbantahkan ya, blockchain adalah teknologi yang kuat dan akan tetap ada. Ini bukan lagi domain eksklusif ya, beberapa kutu buku teknologi. Kekuatan uang cerdas yang dapat diprogram telah menarik perhatian banyak perusahaan dan pemerintah. Dan dampaknya hanya dapat dibatasi oleh imajinasi seseorang. Oleh karena itu, katanya langkah Reserve Bank of India ke CBDC merupakan bukti lebih lanjut potensi cryptocurrency. Kemudian dia menekankan pada akhirnya keberhasilan blockchain atau sistem teknologi lainnya dalam hal ini terletak pada adopsi pengguna. Kemudian Dr. Nicholas Kokalis ya di sini percaya membuat mata uang dapat diakses dan berguna bagi orang-orang sehari-hari adalah kunci untuk pertumbuhan dan relevansinya ya rekan-rekan. Nah ini saya rasa juga sangat mantap sekali ya apa yang diutarakan oleh Nicholas Kokalis tentang P-Network yang akan merevolusi industri kripto dan berkaitan juga berkaitan dengan CBDC ya. Yang mana untuk Indonesia juga akan segera melaunchingkan rupiah digital rekan-rekan. Nah ini juga bisa membantu pembayaran digital ya dalam versi bank sentral ya. Nah jadi ini juga informasi yang cukup mantap sekali, terutama menjelang fase open mainnet ini ya rekan-rekan. Nah oke rekan-rekan, kalau kita bahas tentang artikel ini memang sangat panjang sekali ya, dan ini berkaitan dengan mata uang kemudian ekonomi ya, berkaitan juga dengan CBDC rekan-rekan, yang mana di sini sangat mantap sekali ya. Untuk CBDC memang untuk saat ini sedang dipelajari oleh lebih dari 100 negara ya. Nah kemudian bukan tidak mungkin nanti akan realistis dan akan bisa diberlakukan di seluruh dunia di negara masing-masing ya untuk cara pembayarannya menggunakan uang digital versi negara masing-masing. Misal untuk Indonesia menggunakan rupiah digital ya. Nah kemudian juga menggunakan teknologi blockchain. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran atau masukan ya, silahkan tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.